Shalom. Saya percaya walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya kita tidak mengurangi kebesaran Tuhan yang boleh kita rasakan di tempat kita di rumah masing-masing. Amin. Baik, mari saya mengajak Bapak, Ibu, anak-anak yang ada di rumah-rumah. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk ke gunung Tuhan yang kudus, ke dalam hadirat-Nya. Dengan kita menaikkan pujian, Yesus Engkau kami puja. Yesus Engkau kami sembah. Haleluya. Makasih Tuhan. Yesus
rumah kami masing-masing. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau bersorak, bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak masih bangkit berdiri. Kita masih menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Sampai
dalam hadirat Tuhan kita tetap terus menikmatinya. Haleluya. Mari kita mau siapkan tanah hati kita untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, pengharapan, iman kita akan ditambah. Haleluya. Terima kasih. Ku hidup karena percaya.
kita akan memperoleh kekuatan. Di dalam Dia kita akan memperoleh pertolongan. Haleluya. Ku terima sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu sukacita kita tadi sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya bagi kita untuk merendahkan hati kita untuk mendengar isi hati Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam segala keadaan. Engkau memampukan kami untuk senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar isi hati-Mu, silakan Roh Kudus berbicara, jamah, pulihkan, bangkitkan, sembuhkan. Bahkan juga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi Roh Kudus memampukan kami mempraktekkan apa yang kami dapatkan, sehingga roh kami tetap menyala-nyala. Bahkan menjelang tahun 2020 ini juga beberapa hari lagi akan berakhir. Kami percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan nyatakan lewat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap terima kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Masih ada suasana-suasana Natal. Merry Christmas. Saya percaya suasana sukacita, damai sejahtera yang melimpah, damai surgawi senantiasa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Baik, saya ingin menyampaikan satu perkara yang luar biasa hari ini. Karena beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Saya tidak tahu seberapa jauh saudara di hadapan Tuhan. Bagaimana keadaan roh saudara ketika tahun 2020 ini. Dan saya hanya ingin merefresh kembali supaya kita menghadapi tahun yang akan datang, bahkan juga beberapa hari yang akan berakhir ini di tahun 2020. Jadi saya akan membawakan tema janganlah padamkan roh. Kenapa tema ini begitu penting saudara? Karena saya tahu dengan keadaan yang hari-hari ini, pandemi yang belum berakhir, banyak orang-orang yang mulai padam rohnya karena mungkin kehilangan pekerjaan, bahkan juga mungkin bekerja tapi tidak seperti yang diharapkan karena dipotong sana sini, atau masalah rumah tangga dan masalah studi anak-anak yang masih online, sehingga yang menjadi guru Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dan mungkin cukup direpotkan. Tapi jangan takut Bapak Ibu Saudara, ini bagian proses dari Tuhan supaya saudara naik level dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin. Haleluya, haleluya. Ya. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ayat ke-19, maaf. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-19. Ya, ini ayat yang cukup singkat, tapi saya percaya menguatkan saudara. Dikatakan, janganlah padamkan roh. Ulangi lagi, gampang dihafal ya. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Kita tahu bahwa dalam surat
suratnya kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, Rasul Paulus mendorong agar mereka semua melakukan hal-hal yang membuat pekerjaan Roh Kudus di antara mereka terus bergerak secara bersinergi dan berkesinambungan. Ini satu pekerjaan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara ya. Ada kegerakan roh terjadi secara kesinambungan. Sampai Rasul Paulus berkata, dapat firman Tuhan ya, janganlah padamkan roh. Bahkan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-20, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ayat yang ke-21, ujilah sesuatu dan peganglah yang baik. Sudah perhatikan, jemaat di Tesalonika diberikan dorongan seperti ini. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena pada waktu itu mereka sedang mengalami masa kebangunan rohani yang luar biasa. Hari-hari ini kita mengalami pandemi yang luar biasa. Saya percaya, saya melihat juga tuaian terjadi sepanjang pandemi ini, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak jiwa-jiwa yang haus rindu untuk mengenal Tuhan, untuk membuka hati terhadap Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Dan apa yang kita baca tadi, rupanya jemaat di Tesalonika juga mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, seperti yang digambarkan Rasul Paulus dalam surat-surat yang ia tulis kepada jemaat gembalanya tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus rindu agar jemaat di Tesalonika ini mengalami kegerakan Roh Kudus yang luar biasa, serta memiliki dasar kebenaran yang kuat. Kenapa? Bukan hanya mengalami kegerakan Roh Kudus yang luar biasa, tapi juga memiliki pondasi yang kuat. Supaya apa, saudara? Supaya ada kesinambungan pelayanan, ada kesinambungan kegerakan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dinyatakan. Dan rencana besar Tuhan Yesus lewat keberadaan orang-orang di Tesalonika. Dan saya yakin jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang hari ini mendengarkan, saya percaya ada sinergi, ada kesinambungan terjadi atas pelayanan Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak hanya bergerak sendiri, tapi saudara bersama-sama bergandengan tangan, bergerak dalam sinergi untuk kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Mari bilang kanan kiri saudara, ayo bergerak bersama dengan Roh Kudus. Tepuk kanan kirimu. Tapi kalau kamu sendiri, engkau sendiri, tepuk dirimu sendiri. Katakan, hai jiwaku, ayo bergerak dalam kegerakan Roh Kudus. Dan ini bukan perkara main-main Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Sekalipun pandemi masih ada penyertaan Tuhan sempurna atas hidup saudara dan saya. Amin. Kalau saudara baca betul-betul, rupanya ada 9 karakteristik gereja yang mengalami kebangunan rohani yang terjadi di Tesalonika ini. Dan kegerakan roh gereja yang yaitu pribadi saudara dan saya, bisa terjadi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang percaya, yang mengalami kuasa dan demonstrasi dari Injil Yesus Kristus. Itu terambil dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai dengan 6. Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Perhatikan baik-baik. Yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ya. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5 dan 6.
Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara bersukacita terima kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu menegur, sekalipun itu mungkin menemplak hidup saudara dan saya. Yakinlah bahwa orang-orang percaya pada saat itu di Tesalonika, gereja pada saat itu mengalami kuasa dan demonstrasi dari Injil Yesus Kristus. Dahsyat bukan? Dan hari ini pun saya yakin dan saya percaya saudara mampu mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Bukan kata orang lain, tapi saudara sendiri mengalaminya. Dan yang kedua, bagaimana mereka mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Dan saya tahu sisa waktu ini yang Tuhan percayakan di tahun 2020, nanti tahun 2021 akan berlanjut, akan terus bersinergi, berkesinambungan untuk kegerakan roh tidak pernah berhenti dalam hidup saudara. Jangan berkata kepada masalahmu, hai masalah, engkau bisa menahan saya dan saya terhenti. Jangan katakan, engkau tidak bisa menahan saya dan saya tidak akan berhenti untuk senantiasa hidup dalam kuasa Tuhan, hidup dalam kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Dan yang kedua, kalau dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-hala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Perhatikan baik-baik. Ada pengaruh, ada kegerakan roh yang luar biasa. Gereja atau orang-orang kudus yang menolak masuk dan menyusup segala bentuk penyembahan berhala akan mengalami kegerakan Roh Kudus, kebangunan Roh Kudus. Jangan kompromi dengan berhala-berhala. Zaman hari ini, zaman sekarang ini banyak berhala, saudara. HP-mu bisa jadi berhalamu. Pekerjaanmu bisa jadi berhala. Bukan berarti tidak boleh bekerja, bukan berarti tidak boleh pegang HP. Bisnismu, studimu, kalau engkau menganggap itu lebih daripada Tuhan, itu sudah berhala, Bapak Ibu Saudara. Dari hari ini, mari, bukan hanya engkau mengalami kuasa dan demonstrasi dari Injil Yesus Kristus, tapi juga kita menolak masuk dan menyusupnya segala bentuk-bentuk penyembahan berhala. Dan hal yang ketiga, ingin mengalami kebangunan rohani di gereja Tesalonika. Yang ketiga dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai 5. Tidak saya semua bacakan. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus, hal yang ketiga yang mau saya tekankan, ini bicara tentang apa? Gereja atau orang-orang yang tidak tergoncang hanya karena penderitaan dan aniaya yang dialami. Hari ini mungkin kita teraniaya dengan adanya COVID ini. Keadaan mempengaruhi hidup kita. Saya beritahu saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi, Allah yang peduli. Tuhan Yesus, dia mau rela jadi seperti saudara dan saya. Dari sorga, Yesus nama dari sorga, tapi dia mau untuk tinggal bersama saudara dan saya, menjadi seperti kita. Kenapa saudara? Betapa bobroknya kita di masa lalu ketika kita belum mengenal Tuhan.
Tapi ketika Tuhan hadir menjamah saudara, hidup bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Mungkin ekonomi kita biasa-biasa saja, mungkin bisnis kita biasa, tapi saudara punya roh kebangunan yang luar biasa karena ada Roh Kudus yang dahsyat. Jangan lihat keadaan, tapi mari lihat, fokus on Jesus, tetap pandang Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, yang keempat, dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 1 sampai 8. Kalau saudara perhatikan, ini bicara tentang apa? Gereja atau orang-orang percaya yang tetap menjaga kekudusan moral, baik secara korporat maupun individu. Artinya secara kelompok, ketika saudara dalam komunitas pelayanan saudara, ketika dalam pekerjaan saudara, ketika dalam bisnis saudara, mana yang saudara pertahankan? Apakah pola dunia atau saudara mempertahankan pola sorga? Karena kita keturunan sorga Bapak Ibu Saudara. Jadi cara berpikir saudara harus cara berpikir sorga. Kalaupun ada hal kesalahan, mohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mampu mengubahkan hidup saudara. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Amin. Dan yang kelima Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai dengan 12. Ayat 9 sampai dengan 12 dikatakan, tentang kasih persaudaraan tidak perlu tuliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai satu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang-orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Firman Tuhan menegaskan saudara, mengapa orang-orang kita saudara mengalami kebangunan roh? Karena apa? Kita lihat dari firman yang kita baca bersama-sama. Gereja orang-orang kudus yang mengajarkan terus dikembangkannya rohani yang sehat dan terpancar melalui apa saudara? Melalui etos kerja yang sehat pula, baik dalam lingkup pekerjaan maupun pelayanan. Kadang ada orang yang membagi antara pelayanan dengan pekerjaan. Oh, pekerjaan beda, pelayanan beda. Memang suasana berbeda saudara. Tapi bukankah Kolose 3:23 mengatakan apapun saudara lakukan, lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Artinya kalau saudara bekerja, bekerjalah sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Jadi saudara punya rohani yang sehat. Kalau rohaninya sehat Bapak Ibu Saudara, maka jiwani saudara, jasmani saudara akan sehat. Amin. Hari ini mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh. Mari perkatakan, rohani saudara sehat. Saya percaya bilur-bilur Yesus sudah atau telah menyembuhkan saudara. Saya percaya doa saya kepada saudara, urapan kesembuhan dialirkan atas hidup saudara dan saya. Amin. Nah, yang keenam Bapak Saudara, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 13. 12 sampai dengan 13. So, perhatikan baik-baik. Kami minta kepadamu saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Luar biasa. Hal yang ke-6 ini bicara tentang apa Bapak Saudara? Gereja atau orang-orang percaya yang menghormati otoritas kepemimpinan yang disahkan. Siapapun pemimpin saudara. Mungkin ada pemimpin yang menurut saudara, aduh khotbahnya kok biasa-biasa saja. Atau mungkin juga, tapi dia dipercaya oleh Tuhan. Dan tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi saya percaya,
saudara senantiasa menghormati siapapun pemimpin saudara, menghargai otoritas yang memang diberikan Tuhan kepada pemimpin saudara, sehingga saudara bisa dibimbing. Saudara juga naik level, saudara berlari bersama dengan pemimpin saudara, membangun kebunan rohani, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan namanya. Dan yang ketujuh, Bapak saudara, kenapa gereja Tesalonika mengalami kebangunan rohani dan rohnya tidak padam? Yang ketujuh, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Bapak Ibu Saudara, satu firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata bahwa gereja orang-orang kudus yang mengajarkan agar setiap pribadi kita ini memelihara roh, jiwa, dan tubuh secara keseluruhan dalam proses penantian kedatangan Sang Mempelai. Tuhan Yesus mempelai pria, kita adalah mempelai wanitanya. Persiapkan diri saudara dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main dalam hidup ini saudara. Ada hal yang tidak perlu saudara tinggalkan. Hal-hal yang tidak berbau kerajaan kekal, tinggalkan saudara. Cari kekekalan, maka saudara akan mendapatkan dimensi kebangunan rohani yang dahsyat dalam hidup saudara. Dan yang ke-8 Bapak saudara, dalam 2 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 12, saudara akan lihat yang ke-8 ini. Saya akan bacakan, saudara baca Bapak saudara. Gereja orang-orang kudus yang melakukan segala sesuatu atas dasar pengajaran firman, bukan sekedar tren agama ataupun pengalaman pribadi spiritual saja Bapak saudara. Pengalaman pribadi luar biasa, kesaksian pribadi, tapi harus dilandasi dengan firman yang kuat. Supaya apa? Supaya saudara bisa mempertanggungjawabkan, sehingga ketika ada orang bertanya, saudara akan jadi berkat. Dan saudara akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Saya percaya secara tidak sadar, mungkin di tahun 2020 ini sudah banyak pemimpin-pemimpin yang baru yang sudah lahirkan lewat pemahaman akan kebenaran dasar yang kuat, firman yang kuat. Berarti Bapak Ibu Saudara harus sering juga baca firman, buku-buku penunjang lainnya dari masalah, tapi yang penting sumbernya harus dari firman Tuhan. Sebab di luar itu kita tidak akan mendapat apa-apa. Dan yang terakhir, ini bicara apa Bapak Ibu Saudara? Yang terakhir dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 17. Kalau saudara baca, saudara perhatikan baik-baik. Gereja atau orang-orang percaya yang dapat menjaga diri lewat kebenaran yang dimilikinya, sehingga terhindar dari segala kebodohan dan penyesatan. Banyak hari-hari ini kita melihat mereka tidak bisa terhindar dari kebodohan dan penyesatan. Kenapa saudara? Karena tidak bisa menjaga diri. Dan saya percaya ketika saudara berpengharapan kepada Tuhan, menggantungkan harapan sama Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada 9 hal supaya saudara tidak memadamkan rohnya. Perhatikan baik-baik. Supaya kegerakan itu terjadi ketika murid-murid Yesus juga mengalaminya. Sejak zaman para rasul sampai sekarang, kita tidak pernah dilepaskan dari namanya peran Roh Kudus dan manifestasinya. Dan pekerjaan Roh Kudus sedang melanda seluruh dunia saat ini. Hal yang penting saya beritahu saudara, supaya saudara mengalami kebangunan rohani selain 9 hal yang saya bagikan, supaya roh saudara juga tidak padam. Yang pertama, apa yang membuat roh saudara padam? Yang pertama, menolak dan meremehkan pekerjaan Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20 sampai 21 kita tadi melihat
dan saudara membaca, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara perhatikan baik-baik. Salah satu ciri kegerakan murid-murid Yesus yang dimulai sejak zaman Kisah Para Rasul adalah keterlibatan kuasa Roh Kudus dan manifestasinya, di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa tanpa dapat dibendung. Kenapa saudara? Hari-hari ini juga Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dalam hidup gerejanya, sekalipun lewat online, sekalipun lewat media, dalam segala keterbatasannya. Saya percaya kuasa Allah yang Maha Tinggi akan terus memenuhi lewat kuasa Roh Kudus dalam diri saudara lewat kegerakan ini. Tapi banyak kali orang-orang yang menahan itu, memadamkan roh, menganggap remeh firman Tuhan, menganggap remeh pekerjaan Roh Kudus, tidak percaya dengan pekerjaan Roh Kudus, bahkan menolak mereka, bahkan mereka mengolok-olok. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam Nehemia 4 ayat 3, Nehemia 4 ayat yang ketiga, Nehemia 4 ayat ketiga, kita mencatat, lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, saya mau beritahu saudara, sikap tidak mendukung pekerjaan yang sedang Tuhan lakukan itu juga bisa memadamkan roh saudara. Tantangan yang dialami oleh Nabi Nehemia dan bangsa Israel ketika mereka hendak membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur lebur, bukan hanya berasal dari faktor sulitnya medan yang harus mereka hadapi, tetapi juga karena kondisi tembok itu hanya tinggal pujian Tuhan. Bahkan juga tantangan dari orang-orang sekitar mereka, orang-orang yang berusaha mematahkan semangat bangsa Israel. Mereka terus mengata-ngatai bahwa apa yang mereka bangun merupakan sesuatu yang sia-sia. Mungkin banyak orang berkata, ngapain? Itu gak ada gunanya. Kita sudah melakukan ini, sudah doa puasa, tapi tidak terjadi sesuatu. Saya beritahu saudara, sikap seperti itu bukan mendukung pekerjaan yang sedang dilakukan, tapi memadamkan roh. Bertobatlah hari-hari ini. Kembali kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar bagi gerejanya, bagi orang-orang kudusnya, di mana kebangunan rohani yang sedang melakukan ini diperlukan keterlibatan seluruh jemaat Tuhan. Ayo mari kita dukung momen-momen untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, yang terakhir saya mau bilang, mari umat Tuhan, betapa pentingnya kita harus tetap menjaga roh kita untuk tetap bernyala-nyala melayani Tuhan. Kegagalan untuk mengobarkan api Roh Kudus dalam hidup kita bukan hanya membuat diri kita menjadi statis dan apatis, tidak melakukan apa-apa bagi kemuliaan Tuhan. Lebih parah lagi, akan memadamkan pekerjaan Roh Kudus yang ada pada orang-orang di sekeliling kita. Biar firman Tuhan hari ini membuat saudara jangan pernah untuk memadamkan roh. Mari berkobar-kobar, semakin menyala-nyala. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus, iblis berusaha mencegat kami, menggagalkan setiap rancangan-rancangan yang terjelang hidup kami. Dan kami percaya rancangan Tuhan dalam hidup kami tidak pernah gagal. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang membuat kami gagal, Tuhan akan menolong. Roh Kudus akan menuntun kami supaya kami tetap menyala-nyala, tetap bergerak menghadapi kondisi apapun yang kami hadapi. Mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah pelayanan, masalah rumah tangga, masalah studi, atau masalah-masalah yang lainnya yang membebani kami sehingga kami tidak bisa melihat Engkau, tidak bisa melihat karyamu ya Roh Kudus. Tuhan, kami percaya hari ini kami boleh melihat ada 9 hal. Kami akan mengalami kegerakan, kami akan tangkap itu, kami akan raih itu, dan kami akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, memberkati setiap orang-orang percaya, hamba-hambamu yang mendengar khotbah hari ini.
Kami percaya urapan-Mu sudah mendoloi, menjamah setiap pribadi kami, supaya roh kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sangat mulia dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan kami bisa mengisi waktu demi waktu untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, tercurahlah berkat atas kita sekalian saat ini dimanapun kita berada. Amin.